Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, dalam rangka menjemput berbagai aspirasi warga dan juga sekaligus mensosialisasikan peraturan daerah yang menjadi produk hukum DPRD Kota Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga melakukan silaturahmi dengan ratusan warga Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Sejumlah persoalan pun disampaikan warga kepada wakil rakyat yang sederhana ini. Mulai dari masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH, kemudian KIP, dan masalah narkoba yang semakin marak. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga di lingkungan 1 Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli pada Senin kemarin dalam rangka menjemput aspirasi warga sekaligus mensosialisasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok disambut dengan antusias oleh ratusan warga sekitar. Selain ratusan warga, kegiatan ini juga turut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, serta puluhan relawan Iwan Ritonga yang sejak 10 tahun terakhir selalu setia mendampinginya. Kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi produk hukum DPRD Medan tersebut diawali dengan sambutan perwakilan pemerintah setempat yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga yang nantinya diharapkan dapat mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi warga sekitar. Kita masih diberikannya kesempatan untuk hadir di tempat ini Pak Haji Iwan Ritonga SEMM, yang mana dalam acara ini bapak-bapak kita ini akan memberikan sosialisasi. Mengawali sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan warga Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli yang begitu hangat dan penuh kekeluargaan terhadap dirinya. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga pun menjelaskan kehadirannya di tempat itu adalah untuk silaturahmi dalam rangka mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi warga, sekaligus mensosialisasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Ikan patin, ikan lele, ikan mujair, itu ikan enak direbus. Kan lagi tren-tren sekarang, sedikit-sedikit pinjam 100, sedikit-sedikit pinjam 100 gitu ya. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga menjelaskan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 ini tujuannya adalah untuk mendukung terciptanya ruang lingkungan yang bersih dan sehat guna memberi perlindungan kepada warga dari dampak rokok yang membahayakan. Di mana dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 ini telah ditetapkan sejumlah fasilitas di Kota Medan seperti sekolah atau tempat proses belajar mengajar, kemudian rumah ibadah, mal, tempat kerja, tempat bermain anak dan angkutan umum dilarang untuk merokok sembarangan. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, peraturan daerah ini dibuat bukan untuk menghalangi kebiasaan orang yang merokok, tetapi untuk menertibkan para perokok aktif agar tidak sembarangan merokok. Karena mereka yang menghirup atau terpapar asap rokok lebih membahayakan kesehatannya ketimbang perokok aktif. Oleh sebab itu, sosok wakil rakyat yang sederhana dan murah senyum ini pun sangat berharap masyarakat untuk tidak merokok sembarangan, karena ada sanksi yang diberikan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok ini. Selain menyampaikan tentang peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga pada kesempatan tersebut juga mengajak warga untuk turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihannya dan tidak golput pada pemilu yang tinggal menghitung hari. Belum tentu kebenarannya. Apalagi soal pileg, terutama soal pilpres, Ibu sekalian. Ini harus disampaikan, kita berdemokrasi harus menjadi demokrasi yang maju, demokrasi yang hebat, dan demokrasi yang bagus, yang baik. Kita contoh demokrasi yang di Eropa di sana. Lebih lanjut, wakil rakyat yang 2 periode duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan dan berturut-turut menjabat sebagai wakil ketua DPRD Medan itu mengajak warga agar tidak terpengaruh dengan berbagai isu maupun berita-berita hoax yang dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketertiban warga.
Karena dirinya melihat banyak sekali beredar isu-isu negatif sampai-sampai membawa-bawa agama demi kepentingan pemilu 2024 ini. Ia pun berharap warga dapat menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemilu dan menentukan siapa yang dipilih sesuai hati nurani demi untuk mengawal demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik dan Kota Medan tetap aman dan kondusif. Paslon nomor 3 juga pasti seperti itu. Semua di belakang Habibnya, semua ada. Itulah yang disampaikan oleh ulama tentang kami sehingga merasa sedikit presiden, kemudian agama itulah di dalamnya ada kewajiban. Itu berarti melalui pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga juga mempersilakan warga untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka tentang pembangunan di Kota Medan yang sudah berjalan dengan baik. Kami keliling jauh sebelum Pak Prabowo nyapres tahun ini. Kita mulai dari bagi-bagi susu. Ketika ada 17 Agustus kita kumpulin anak-anak, kita kumpulin anak di sekolah. Dari 300 anak sekolah. Momen ini pun dimanfaatkan warga untuk mempertanyakan berbagai hal kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Mulai dari soal infrastruktur, masalah kesehatan, pelayanan publik, masalah narkoba, hingga soal bantuan sosial yang disampaikan warga pada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Mungkin nanti Ibu lewat DTKS lagi, kemudian dinas sosial, ajukan sekolah yang ngajuin, ada. Tak belum, Komisi 10 biasanya untuk PIP. Jadi itu nanti pasti ada. Nanti langsung isi Bu. Bapak sekalian, itu zamannya Jokowi. Dulu kita ke rumah sakit berpikir. Dari seluruh pertanyaan, warga banyak mengeluhkan dan menyampaikan tentang masalah peredaran narkoba yang semakin marak. Kemudian soal masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, serta soal bantuan sosial lainnya, yaitu bagaimana cara mendapatkan pelayanan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Salah satunya seperti yang disampaikan Kepala Lingkungan setempat, menurutnya warga sekitar mengaku sulit untuk pengurusan KIP. Dalam pengurusan KIP, warga merasa seperti dibola-bola, karena itu mereka sangat berharap bagaimana pengurusan KIP ini mudah tanpa dipersulit. Urusan Kartu Indonesia Pintar itu kok agak ribet gitu Pak. Bola sana, bola sini. Macam mana supaya warga saya ini dapat mudah mengurus Kartu Indonesia Pintar tadi? Gampang, karena itu salah satu program pemerintah yang membantu warga masyarakat kita untuk sekolah, Pak. Terkait bantuan sosial PKH dan KIP tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga berjanji akan menindaklanjutinya melalui legislatif di pusat. Dan ia meminta warga untuk mendata siapa-siapa warga yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH dan juga bantuan sosial KIP, sehingga nanti bisa dikonfirmasi ke pemerintah Kota Medan dan kemudian akan dilanjutkan membawa persoalan ini ke DPR RI. Kriterianya saya buat sendiri, tanpa bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya. Jadi Selasa, pikiran malam Jumat aja Bu. Sosial, ajukan sekolah yang ngajuin ada. Tapi kita langsung juga lewat DPR Komisi 8 ya, Komisi 8 itu yang PKH ya, yang PIP 10, Komisi 10 biasanya untuk PIP. Jadi itu nanti pasti ada. Nanti langsung isi Bu, nanti siapa yang ingin itu sudah disampaikan oleh pengelola. Nah, bangun besok. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga menyampaikan masalah bantuan sosial PKH memang selalu menjadi persoalan bagi masyarakat di Kota Medan. Sebab masih banyak keluarga yang kurang mampu belum mendapatkannya, namun hal ini bukanlah disebabkan pemerintah pilih kasih, melainkan dikarenakan beberapa faktor hal yang menyebabkan warga tidak mendapatkannya. Di antaranya disebabkan data penerima bantuan sosial PKH double dalam satu kartu keluarga, kemudian terindikasi ada tunggakan pinjaman bank atau pinjaman online, atau juga disebabkan warga bersangkutan belum masuk atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Dinas Sosial. Demokrasi yang hebat dan demokrasi yang bagus, yang baik. Di mata saya. Maka pertanyaannya,
Kita mana nenek saya itu anaknya 11. Ya. Di samping itu, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga, meskipun warga sudah masuk dalam DTKS di Dinas Sosial, tetapi bisa saja ia masih menunggu daftar antrian untuk menerima bantuan sosial PKH. Sebab kuota untuk bantuan sosial PKH ini terbatas setiap tahunnya, dan ini bukan hanya terjadi di Kota Medan tetapi di seluruh Indonesia. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga berharap warga tidak usah menyalahkan siapapun mengenai bantuan sosial PKH ini mengapa ada yang tidak dapat. Sebab yang menjadi tumpukan kesalahan warga selama ini adalah kepala lingkungan, seakan-akan kepala lingkungan pilih kasih. Padahal kondisinya disebabkan karena beberapa faktor tadi, sehingga ada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH ini. Iya. Oh lama, 30, ingat lagi, yakin lamanya. Baru tahu. Oh iya. Nenek berapa? 7 tahun. Oh mak, mati kita. Yang dicari 25 tahun, yang datang 7 tahun. Oke udahlah, daripada bendol. Umur kecil berapa? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Anak berapa? Di penghujung acara yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan keakraban ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga juga menghibur warga dengan mencari para ibu-ibu tangguh yang memiliki banyak anak dan wanita-wanita tua yang sudah puluhan tahun hidupnya menjanda. Hiburan ini sontak sangat mengundang gelak tawa dari ratusan warga yang hadir. Sejumlah ibu-ibu yang memiliki anak minimal 8 orang diminta hadir ke depan untuk diberi hadiah. Begitu juga wanita-wanita tua yang minimal sudah 30 tahun hidup menjanda, tetapi tetap mempertahankan diri tidak menikah demi merawat anak-anaknya dan setia pada suami yang sudah meninggal dunia. Membesarkan anak sampai puluhan tahun, berdiri sendiri menjadi ibu rumah tangga dan menjadi kepala keluarga. Oke Ibu, saya makasih ya. Makasih ya Ibu. Makasih ya. Setelah menghibur warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga kemudian beranjak dari lokasi. Sejumlah warga pun terlihat antusias menemuinya, bahkan di antara warga banyak yang mengajaknya untuk berfoto bersama dan bersuah foto. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga mengatakan soal bantuan sosial PKH dan KIP yang masih banyak belum diterima warga sekitar, ini menjadi pekerjaan rumah baginya untuk nanti disampaikan ke Komisi 8 dan Komisi 10 DPR RI. DPRD Medan akan saling bersinergi dengan DPR RI agar kuota PKH dan KIP itu bisa dibawa ke masyarakat Kota Medan. Sementara terkait maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Medan Deli seperti yang disampaikan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga mengatakan sangat dibutuhkan peran penting masyarakat terkhusus orang tua untuk bersama-sama menjaga anaknya jauh dari narkoba, sebab dampak narkoba ini sangat merugikan generasi muda bangsa. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga juga mendorong pihak kepolisian agar rutin melakukan patroli ke lingkungan sebab peredaran narkoba di Kota Medan sudah semakin pelik. Apalagi diketahui paketnya juga terlalu murah sehingga membuat berbagai kalangan mudah untuk mendapatkannya. Saya sekarang lagi di Kelurahan Mabar Hilir di Kecamatan Medan Deli di lingkungan 1. Ini adalah mendengarkan aspirasi. Ternyata aspirasi yang banyak di sini adalah soal bantuan sosial, soal PKH, soal PIP, dan soal juga bantuan KIP. Di mana anak-anak di sini banyak tidak mendapatkan soal KIP. Ini nanti bagian dari PR kita untuk disampaikan kepada teman-teman Komisi 8 yang ada di DPR RI. Ternyata soal PKH itu sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Deli. Ini merupakan perhatian khusus buat kami untuk saling bersinergi kepada teman-teman DPR RI sehingga kuota itu bisa kami bawa ke Medan gitu ya. Alhamdulillah ini bagian dari tugas kita dan tugas kami. Kemudian yang kedua adalah soal narkoba di daerah Kecamatan Medan Deli. Ini juga bagian dari peran penting seluruh masyarakat, seluruh orang tua yang ada di daerah Kecamatan Medan Deli. Kemudian juga pihak kepolisian supaya segera terus melakukan patroli
kemudian mengawasi untuk beredarnya maraknya narkoba di lingkungan-lingkungan yang kita tahu menganggap bahwasanya paketnya pun sudah terlalu murah. Jadi inilah berita yang kita dapat, inilah pesan yang kita dapat, dan ini adalah harapan masyarakat di Kecamatan Medan Deli. Sikap santun, peduli, dan rasa sayang yang selalu ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditoga pada setiap momen dengan masyarakat, terutama orang-orang tua khususnya golongan emak-emak, menjadi hal wajar jika ini membuat dirinya banyak disukai masyarakat Kota Medan. Bahkan di setiap pertemuan warga selalu mendoakan agar wakil rakyat yang mencalonkan diri maju ke DPRD Sumut pada pemilu 2024 itu senantiasa sukses dalam menggapai karir politiknya. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.